Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustadz Iis disuruh ceramah melarikan diri. Ya, tapi melarikan dirinya dengan sholawat munjiah, sholawat yang menyelamatkan. Jadi mencari keselamatan dengan baca sholawat. Ini Ustadz Iis, memang sengaja saya latih biar banyak ceramah. Tapi yang enggak berani ngomong banyak. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah saya akan bicara sekitar 20-30 menit. Insyaallah. Tapi mudah-mudahan manfaat, barokah. Judulnya itu kan doamu adalah kekuatanmu. Ya, doamu adalah kekuatanmu. Teman-teman yang ada di Masjid Ar-Raudhah, sahabatku dimanapun antum berada, manusia itu lemah. Itu manusia. Manusia itu lemah. Manusia itu tidak bisa apa-apa. Manusia itu tidak punya apa-apa. Karena manusia adalah ciptaan. Manusia adalah ciptaan. Nah, yang punya segala-galanya, yang punya semuanya adalah yang menciptakan manusia. Saya ulangi ya, ini biar kita paham semua. Antum manusia bukan? Oh, sama, alhamdulillah ya. Jin-jin yang hadir di sini, manusia bukan? Bukan, namanya juga jin. Manusia dan jin sama saja. Jin itu lemah, manusia itu lemah. Gunung-gunung juga lemah. Jagat raya itu lemah. Kenapa? Karena semua bisa musnah. Ya, karena semua bisa musnah. Kenapa bisa musnah? Namanya saja ciptaan. Alias makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santai-santai, ini kalau paham ini nanti selesai pengajiannya. Ini karena banyak yang gagal paham, termasuk yang lagi menyaksikan tayangan ini. Ya, termasuk siapa? Saya kan lagi menyaksikan diri saya sendiri. Itu di layar monitor ya. Saya ulangi ya. Manusia itu lemah. Kenapa lemah? Karena bukan Tuhan. Bukan pencipta, makhluk ciptaan. Jadi yang kuat siapa? Yang menciptakan. Yang bisa siapa? Yang menciptakan. Yang memiliki siapa? Yang menciptakan. Yang maha menciptakan siapa? Allah. Siapa? Allah. Jadi coba kita kasih garis bawah. Manusia sama dengan lemah, sama dengan ciptaan. Jadi ciptaan itu lemah. Tuhan sama dengan maha kuat, sama dengan yang maha menciptakan. Tuhan maha kuat. Siapa Tuhan? Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuhan hanya satu, makanya Pancasila sila pertama ketuhanan yang maha esa. Cuman satu Tuhan, gak ada yang lain. La ilaha illallah. Yang ada cuman Allah. Coba ulangi dari hati. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Cuman satu, hanya Allah.
Nah kalau begitu, Allah itu maha mengerti. Allah maha mengerti tentang ciptaannya. Maha mengerti tentang ciptaannya. Ciptaannya itu bisa berbuat salah. Ciptaannya itu bisa berbuat dosa. Ciptaannya itu bisa tergelincir. Ciptaannya itu bisa jelungup ya. Ciptaannya itu bisa gagal. Ciptaannya itu bisa lumpuh. Ciptaannya itu bisa tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dia ciptaan. Nah karena Allah maha mengerti, ciptaannya lemah, makanya ya Allah nyuruh kita. Allah nyuruh kita, ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Nah kalau udah sampai di sini paham, selesai pengajiannya. Jadi yang lemah siapa? Kita. Ciptaan, entah manusia, entah hewan, entah jin, entah apapun ciptaan lemah. Tapi secara khusus Allah bilang kepada manusia dan jin, ud'uni astajib lakum. Karena kamu lemah, kamu punya aku. Aku yang maha kuat. Aku yang maha bisa. Aku yang maha kaya. Aku yang maha mengayakan. Aku yang maha mampu. Aku yang maha berilmu. Aku Allah yang maha segala-galanya. Jadi kalau kamu lemah, gak jadi masalah. Kenapa? Kamu punya aku. Selesai. Enak ya? Contoh misalnya, Ustadz Iis gak punya mobil, gak punya motor, gak punya sepeda. Tapi punya Habib Novel. Cuman misal. Punya Habib Novel punya sepeda, punya motor, punya mobil. Terus saya ngomong, kalau butuh ngomong. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Saya enggak suruh Ustadz Iis punya sepeda, saya enggak suruh Ustadz Iis punya motor, saya enggak suruh Ustadz Iis punya mobil. Karena saya paham, enggak cukup duitnya. Betul ya? Makanya enggak saya suruh. Yang saya suruh ngomong sama saya akan bereskan. Enak atau enggak enak? Jadi Ustadz Iis enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Lah kamu itu enggak punya apa-apa, tapi punya Tuhan yang punya segala-galanya. Dan Tuhanmu Allah ngomong sama saya jawab omonganmu. Enak atau enggak enak? Nah, tapi kita bodoh, goblok, bahlul. Ngerti enggak punya, enggak mau ngomong. Tambah ruwet mikir, ruwet. Hadir enggak yang ruwet ini? Nah ini loh konsep doa. Jadi konsep doa itu seperti itu. Itu yang namanya doa. Jelas? Ustadz Iis enggak punya motor, Ustadz Iis enggak punya mobil. Sekarang ya, enggak punya sepeda. Pengen naik motor, kebanyakan mikir. Beli di mana ya? Aduh tabungannya enggak cukup, gimana caranya biar cukup ya? Kira-kira kapan beli motornya? Kelamaan toh ya? Walaupun punya duit kelamaan harus pergi ke mana showroom dealer ya, kemudian bayar, setelah itu ngurus surat-suratnya, baru nanti dikirim oleh dealernya, setelah itu baru bisa pakai. Coba ngomong sama saya, nih kuncinya pakai. Pilih mana? Pilih ngomong atau ruwet? Enggak, jangan pilih ruwet kok. Jangan pilih ruwet dulu. Betul kan ya? Pilih ruwet dulu. Nah, konsep doa itu simple seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan ya nggak harus jadi wali ya untuk paham ini. Karena ini ilmu dasar. La ilaha illallah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu harus paham ini. Kamu makhluk, saya makhluk, kita lemah. Tapi Allah maha adil. Kamu lemah, makanya aku siap nolong kamu. Enak atau enggak enak? Lah yang nolong siapa?
Allah. Berarti kita lemah atau kuat? Lemah tapi jadi kuat karena nyender sama Allah. Kita melarat atau super melarat? Super melarat, super miskin, tapi jadi kaya kalau nyender sama Allah. Betul atau betul? Konsep ini mudah toh ya? Mudah, cuman setan ki ono. Aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Pola pikir kita dibuat sedemikian ruwet sama setan. Ya butuh mobil cari duit. Wah, ruwet men ngono ya. Butuh mobil kok cari duit. Itu urusan belakangan, belakangan. Duit toh yang ngasih juga Allah. Urusan belakangan, nomor satu konsepnya butuh minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Kamu panggil aku jawab panggilanmu. Contoh saja yang gampang-gampang, yang enak-enak, yang jelas dalam Al-Quran ya. Jelas dalam Al-Quran. Contoh kasus. Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Ketika setelah melahirkan, lapar dan haus. Lapar dan haus. Kalau enggak makan beliau bisa wafat, enggak minum beliau bisa wafat, bayinya juga akan mengalami hal yang sama. Ngomong sama Allah, ya Allah aku lapar, ya Allah aku haus. Lah memang nyatanya enggak bisa jalan, enggak mampu berjalan karena lemah, ya karena lemah baru melahirkan, enggak mampu berjalan. Dan enggak ada orang sendirian, enggak ada orang sendirian. Maka yang ngomong sama Allah, ya Allah aku lapar, aku haus. Allahnya jawab, goyangkan batang kurma tempat kamu bersandar. Enak atau enggak enak ini? Enak, enggak disuruh nyari batang kurma yang jauh, betul kan ya? Kamu sandar di mana? Lagi bersandar di mana? Batang kurma. Ya udah, goyangkan itu. Allah enggak suruh panjat itu kurmanya. Di atas itu ada buah kurma, panjat itu. Logikanya kan harusnya manjat, betul ya? Di bawahmu ada sungai-sungai, gali gitu. Logikanya ambil air dari dalam, buat sumur. Logikanya begitu. Tapi Allah enggak seperti itu. Goyangkan pohonnya, goyangkan yang kamu sendiri. Ya goyangkan maksudnya sebisa kamu goyangkan. Letakkan tangannya, ditempelkan tak gini. Buahnya dijatuhkan sama Allah persis di depannya, enggak jauh-jauh. Enak atau enggak enak? Enak. Airnya dimunculkan dari bawah kakinya. Jadi minumnya di situ, makannya di situ. Siapa yang kasih? Allah. Usahanya? Bukan. Kemampuannya? Bukan. Oh nyoto-nyoto loh, lemah. Enggak bisa apa-apa. Ini contoh kasus. Contoh kasus yang asyik lagi. Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar ketika berada di Mekah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena adabnya Nabi Ibrahim enggak ngomong, ya Allah kamu yang suruh saya ninggalin. Enggak. Nabi Ibrahim berkata, inni askantu, aku meletakkan sebagian anak keturunanku. Kasusnya apa? Kasusnya istrinya punya makanan terbatas yang akan habis, anaknya punya makanan terbatas yang akan habis, minumannya terbatas akan habis, di tempat yang enggak ada makanan, di tempat enggak ada minuman, di tempat enggak ada manusia. Solusinya apa buat kamu? Udah silahkan pikir. Coba belajar hidup di zaman Nabi Ibrahim, ada di Mekah kamu. Mau ngomong apa sama Nabi Ibrahim? Coba bantu solusikan. Jangan ditinggal toh, minimal kalau meninggal ya ditemani gitu. Mau ngomong begitu? Kirim orang toh bergantian untuk apa aja? Jaga. Mau bicara seperti itu, bukan solusi semuanya, mau harus pergi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam nyantai. Kenapa? Aku lemah, anakku lemah, istriku lemah. Butuh air, butuh makan, butuh teman. Tinggal ngomong sama Allah, selesai. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di situ, keluarga saya di situ, tolong kirimkan makanan, tolong kirimkan manusia. Jadikan mereka mencintai anak dan istriku serta keturunanku. Selesai.
Enggak pakai kebanyakan mikir, tapi langsung minta. Betul atau betul? Hasilnya apa? Dapat air zam-zam. Kemudian datang manusia. Setelah itu manusianya bawa makanan, manusianya memberikan makanannya sukarela dengan catatan dapat izin ambil air zam-zam. Apa usahanya ibunya Nabi Ismail? Cuman satu, usahanya percaya sama Allah sehingga percaya sama suaminya, melakukan yang dia bisa semaksimal mungkin. Lari sofa marwah, marwah, minta air sama Allah, minta makanan sama Allah. Bukit Sofa enggak bisa ngasih air, Bukit Marwah enggak bisa ngasih air, Bukit Sofa enggak bisa datangkan manusia, Bukit Marwah enggak bisa datangkan manusia. Allah bisa datangkan manusia, Allah bisa datangkan air, makanya maksimalkan usahanya, hatinya terus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, hasilnya air dimunculkan di kaki anaknya, burung didatangkan, manusia lihat burung, manusianya datang, lihat air, manusianya bayar. Enaknya luar biasa. Modalnya apa? Percaya, iman, yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jadi mohon maaf, kalau kamu enggak percaya, ya berarti kamu enggak punya senjata. Judulnya ad-du'a silahul mu'min. Buat yang percaya. Kalau yang enggak percaya, ya enggak jadi senjata. Senjata itu kekuatan. Jadi kalau enggak percaya, enggak akan jadi kekuatan. Makanya orang-orang yang soleh nyantai hidupnya. Kenapa? Percaya sama Allah, bukan percaya sama doa. Doa itu kan permohonan. Mohonnya ke siapa? Kepada Allah. Percaya sama doa berarti percaya kepada yang didoa. Siapa yang menjadi tujuan doa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena percaya sama Allah, maka percaya ketika berdoa. Karena percaya sama Allah, maka enggak kebanyakan mikir ketika ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep yang seperti ini sebetulnya sederhana atau rumit? Sederhana ya? Ya, saya kembalikan ke masa, yuk kita nostalgia dikit. Yang pernah jadi bayi angkat tangan. Alhamdulillah, ini kan bukan ujuk-ujuk seperti Rifki besar gini enggak kan ya. Segede gini gitu ya, ngeri gitu ya. Bayi itu loh. Bayi itu kalau butuh minum, ngucapnya apa? Oh enggak, mama aku haus, tolong beri aku ASI. Ada bayi ngomong gitu? Enggak ada, ngeri. Ibunya bilang, aduh kesurupan sopo. Dibawa ke para ulama, ini anak saya kok begini, jangan-jangan kesurupan gitu ya. Takut ibunya, bapaknya juga takut. Bayi itu kan bahasanya sejagat raya cuma satu kalimat, apa? Iramanya sama. Enggak ada. Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Saya heran dia kompak gitu ya. Sejagat raya, mau bayi Londo, bayi Arab, bayi Jawa, bayi Cina, bayi Jepang. Enggak ada. Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Iramanya sama. Tapi herannya saya ya. Bayi itu begitu pede hidup. Bayi itu begitu pede hidup. Enggak ada bayi nangis dari pagi sampai malam. Ada enggak? Enggak ada. Ditinggal sama ibunya nyantai aja. Ibunya masak. Bayinya santai kan? Tidur. Betul? Ditinggal ibunya masak. Kenapa? Butuh tinggal. Ibunya datang enggak? Datang. Loh heran saya. Modal oek-oek bisa manggil ibu kok ya. Lah kamu udah gerang seperti ini, gede nih sakmene, ngomong macam-macam iso, dan ngomongnya enggak ke ibu, ngomongnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok bingung urip gitu ya, aneh. Hadir orangnya. Paham? Nah, kalau saya jelaskan berdoalah, karena doa senjata seorang mukmin, orang klebu.
Gak paham, paham. Oek-oek, paham. Iya. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Kurang 10 menit lagi. Oh iya, keluarnya belakangan kan insya Allah istimewa gitu ya. Hidangan kalau keluarnya agak lama, itu berarti masaknya lah lama. Kalau daging berarti empuk. Betul ibu-ibu? Ya, tapi kalau membakar kelamaan ya iso atos ya. Harus pas, nggak boleh kelamaan, nggak boleh terlampau sebentar. Lanjut boleh? Jadi doa itu penting atau nggak penting? Bukan penting, doa itulah hidupmu. Kalau kamu nggak mau berdoa, nggak usah hidup. Sombong amat kamu. Emang kamu kuat? Emang kamu bisa? Emang kamu mampu? Emang kamu punya? Emang kamu sesuatu? Kamu bukan siapa-siapa. Makanya setiap saat harus minta ngemis terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allahnya ngomong, antumul fuqara. Kalian itu melarat. Karena itulah kalau ada orang mau nikah, ayat yang dibaca, iyakunu fuqara. Kalau bisa jadi orang fakir, yughnihumullah min fadli. Nanti dijadikan berkecukupan sama Allah dari sisi kemahadermawanannya Allah. Bukan dari sisi usaha yang dia lakukan. Bukan dari sisi kemampuannya. Dia enggak mampu, tapi kalau dia mau ngemis sama Allah Ta'ala, hatinya mau ngemis sama Allah Ta'ala, tubuhnya mau ngemis sama Allah Ta'ala, mau minta sama Allah Ta'ala, mau menunjukkan kebutuhannya sama Allah Ta'ala, Allah akan kasih. Sampai dia itu gelagapen, kok entuk terus aku yo. Jadi resep sugih apa? Melarat. Resep sugih apa? Melarat. Iyakunu fuqara. Kalau kamu bisa melarat, kamu dijadikan kaya oleh Allah yang maha kaya. Dari sisi kemahadermawanannya, Allah Ta'ala yang maha kaya. Jadi kalau mau sugih, caranya jadi apa? Melarat. Nah kamu dijadikan melarat, banyak keluh kesah. Sebetulnya kan modalnya udah enak tuh ya, wis melarat. Daripada orang sugih suruh pura-pura melarat, lebih angel tuh ya. Paham enggak orang sugih pura-pura melarat? Lah wong serba punya kok suruh ngemis sama Allah, ya Allah aku enggak punya duit, tolong beri aku duit. Angel tuh. Lah nyet enggak duit tak oleh gampang tuh ya. Paham maksud saya? Ya, kalau nyata-nyata enggak punya uang kan lebih gampang gitu ya. Ya Allah tolong beri saya uang, ya Allah tolong beri saya ilmu. Oh nyata-nyata bodoh. Orang alim suruh pura-pura bodoh itu kan susah. Jadi kalau kita udah dijadikan susah, itu rahmat dari Allah Ta'ala, dibuka pintu untuk bisa hati terus komunikasi dengan Allah dan Allah akan memberikan berbagai karunia-Nya tanpa kita sadari. Dan ini jangan kedukuran nanti mabur kabeh. Sampai di sini jelas? Apa? Melarat. Berarti kalau jadi orang melarat bahagia atau sedih? Allah gaya bahagia. Jadi orang melarat bahagia, oh nyatanya sambat urip kok kaya ngene, urip kok kaya ngene. Gini. Saya mau kasih contoh ini agak ekstrim ya. Yang enggak paham cinta enggak akan pernah paham ucapan saya. Yang enggak pernah paham cinta enggak akan pernah paham ucapan saya. Ada seorang pria bertemu dengan seorang wanita. Ya, bertemu dengan seorang wanita. Kemudian untuk menikahi wanita tadi, pria tadi harus kehilangan seluruh jabatannya dan seluruh hartanya. Menikahlah gitu. Kalau dia mau dihilangkan hartanya, dihilangkan jabatannya. Pria tadi berkata seperti ini, mendapatkan dirimu adalah mendapatkan segala-galanya. Memiliki segala-galanya tanpa dirimu adalah kehilangan yang nyata. Catat. Saya mau nanya, kira-kira wanita dibegitukan mabuk atau sadar? Gimana? Geblak gitu ya. Mati jangan-jangan. Loh, baru dapat wanita, itu udah merasa mendapatkan segala-galanya.
Lalu kita bisa ngomong sama Allah kok merasa kita enggak punya, kita merasa melarat, kita merasa miskin, padahal Allah nanya butuh apa, ud'uni astajib lakum, ditawarkan Allahnya, ayo ngomong tak jawab. Dapat semuanya loh, dapat Allah. Lah kok cek ngomong, aku melarat, urip kayak gini, ora enak. Susah saya hidup begini. Nah, itu makanya orang-orang yang paham tuh nggak pernah susah hidupnya. Begitu nggak punya ya ngomong. Ya Allah nggak duit duit, please help me gitu ya. Enak atau? Enak. Saya kalau nggak punya duit begitu seperti malam hari ini gitu kan ya. Ya Allah butuh duit gitu buat bayar utang bangunan, utang pelunasan tanah, please help me ya Rob. Tinggal ngomong. Ya ngomong. Allah senang kalau saya ngomong begitu. Dan saya kalau ngomong sama Allah tuh bengak-bengok saya. Biar apa namanya Allahnya seneng, kita ngemis tenan. Bengak-bengok. Tak warani itu wali-wali ya. Ziarahku kubur. Saya ngomongnya di sana ya Allah enggak ada duit. Lapor sana ya Allah enggak ada duit. Lapor sana ya Allah enggak ada duit. Lapor novel lapor kono kene gitu ya. Kenapa novel kok lapor sana lapor sini. Aku maha kaya. Wes gak usah mendekannya. Nyah gitu enak. Masya Allah ngemiso. Tapi sama Allah, ojo ndodok omahe wong dok duit gitu. Aduh, itu melarat yang hakiki. Paham? Nah itu maksudnya berdoa. Makanya doa itu enak. Orang-orang soleh kalau doa itu kan mau mandek. Kalau kita, ya ini kok orang mandek-mandek gitu Pak Yai. Pak Yainya menikmati doa, Allahumma sing amini, amin. Amin, tekan kapan ya amin. Tinggal amin cek takok. Tinggal modal amin aja masih protes. Orang rampung-rampung, aminnya kapan rampungnya? Tinggal amin. Lepak Yai sama Habib sama Ustadz sama guru menikmati berdoa Allahumma Rabbana. Lah sing amin ini kesel. Padahal modal apa? Amin. Kesel. Kurang ajar. Siapa itu? Ya udahlah yang merasa tersinggung ya sudah gitu loh, yang ngaku aja. Ya itu saya Habib masih begitu. Ya. Itulah nikmatnya kalau kita tahu kita punya Allah, kita punya Tuhan. Semakin kita enggak punya, semakin seneng. Seneng apa? Seneng minta. Karena mintanya lebih gampang. Contoh, yang belum nikah coba angkat tangan. Ya. Nah, jangan-jangan belum nikah ini kalau minta sama Allah calon istri yang laki-laki ya, calon istri mestilah luwih khusyuk. Allahumma, betul kan ya? Nah, coba kalau yang sudah nikah mau minta istri gitu, wani you know. Ora wani, wangel, arep njaluk ya, wangel. Kono konangan piye itu ya. Betul kan ya? Loh, ini pada senyum semua nih Bu ini, Pak. Orang kaya punya duit, doa minta duit, kurang khusyuk, kurang nyambung hatinya. Kenapa? Di duit, betul ya? Lah kalau kita nggak punya duit, doa minta duit, gampang nggak khusyuknya? Gampang. Jadi kalau kamu dibuat nggak punya duit, artinya Tuhanmu ingin berbicara denganmu. Kudu ngucap alhamdulillah, ngono tambah sambat, urip kok kaya ngene. Bodoh nih gak mufakat. Gini. Nok bape wedok lanang mesti paham. Pilih mana? Ngobrol berdua atau ngobrol di tengah khalayak rame? Pengalaman nih. Kalau diajak ngobrol di depan tempat yang rame itu istimewa atau biasa? Biasa ya? Nah kalau misalnya istrimu, jangan mikir sing aneh. Ya istrimu, tiba-tiba kok seisi penghuni rumah disuruh pergi sama istrimu. Sana pergi ke sana nih bawa uang belanja sana, nih bawa uang belanja sana. Udah kamu pergi ke sana, kamu ke sana, semua disuruh pergi. Hanya tinggal kamu dengan istrimu. Terus istrimu ngomong, semua kuusir dari sekitarmu agar engkau hanya berdua bersamaku. Saya mau nanya, seneng atau enggak seneng? Seneng, mesem ya.
Nah, terus Allah ngomong, sengaja dunia kusingkirkan darimu agar engkau bisa ngobrol dengan aku memohon dunia dariku. Enak atau gak enak? Enak. Allahumma, 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 Allahumma. Asyik. Nikmatnya luar biasa. Tapi aja njaluk melarat. Ya Allah, please jadikan aku melarat. Biar aku bisa ngobrol sama kamu. Kan ngawur ya. Allah kan ngasih orang macam-macam ya, sendiri. Ada yang dikasih sakit, ada yang dikasih kurang duit, ada yang kebanyakan duit bingungnya luar biasa. Allahumma piye iki, Allahumma. Bingung dia, ada macam-macam. Ada yang dikasih ilmu yang banyak, ada yang dikasih ilmunya belum banyak. Itu semua jalan untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak ada jalan yang lebih hebat daripada al-faqru ilallah. Ya, al-faqir orangnya ilallah. Jalan fuqara ini loh. Thariqah faqr itu thariqah paling top. Jalan melarat. Makanya coba tuh, Allah bilang tentang Nabi Muhammad SAW apa? Kuperjalankan kekasihku yang kaya raya gitu. Enggak. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Budakku. Itu yang saya perjalankan budakku. Jadi kamu kalau pengen diperjalankan jadi budak dulu. Kalau jadi budak itu budak sugih apa melarat? Melarat. Melarat miskin, fakir. Bukan enggak punya duit, tapi sadar enggak punya apa-apa. Orang yang merasa punya mohon maaf, itu bodohnya luar biasa. Kebodohan tingkat tinggi adalah saat kita merasa punya. Bodoh itu. Ya Allah, sorry bro, buat yang muda-muda ya, yang tua-tua jangan mendengarkan ucapan saya. Sing nom-nom kilo, sorry bro, awakmu kila regetane bapak ibumu. Betul enggak? Kamu tuh hasil spermanya bapak sama ibu. Mau lihat sperma? Gila atau enggak gila? Gila, lu ngono sombong, aku ganteng. Walah sperma. Kamu hanya sperma yang membesar, udah begitu aja. Ojo enggak ya. Betul enggak? Ini hakikatnya loh ya, hakikatnya. Gak percaya, tak kelenteki coba. Kamu ganteng, ya kulitmu tak kelentek. Ganteng apa elek? Lagi dikelentek kulitnya jadi elek, oh enggak ya. Kamu cantik, coba kulitmu saya kelentek. Krek, jadi cantik? Enggak. Kok jangankan kulitnya dikelentek, kulitmu dibuat belang sedikit, ayuku hilang. Masya Allah, gitu gayanya luar biasa. Sugih, kaya raya, ya Allah duitmu sebanyak apapun bukan milikmu. Sebentar kun fayakun entek kabeh, hilang kabeh. Kalau Allah mau, enggak ada, enggak punya apa-apa. Untungnya diizinkan punya satu, punya Allah. Kamu enggak boleh punya yang lain sama Allah, tapi kamu diizinkan punya Allah. Nah, punya Allah berarti punya galanya. Asik atau enggak asik? Nah, kalau udah paham ini, hidupnya insya Allah model apapun enak. Ojo ndonga sabar, ya Allah beri aku sabar. Berarti njaluk susah awakmu. Itu pernah Nabi Muhammad SAW jalan, dengar ada orang doa, Allahumma inni as'aluka sabra. Ya Allah aku minta kesabaran. Langsung mandek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jalan loh, berhenti seketika, noleh. Kamu minta balak kamu, minta masalah, minta musibah. Kalau minta sabar berarti kamu minta masalah. Jangan minta sabar, minta al-afiyah, minta selamat, sehat, gitu. Tambah hurung rabi, kemarin saya sampaikan tuh, orang ada wanita belum menikah, sudah mau menikah, doanya begini, ya Allah berilah aku kesabaran menghadapi calon suamiku. Berarti kamu tuh minta dikasih suami yang jahat. Minta dikasih suami yang galak. Mestinya doanya, ya Allah berilah aku kemampuan bersyukur ya memiliki calon suami yang ada di hadapanku. Kan begitu, berarti lagi minta suaminya baik-baik saja. Jadi pilih mana Bu, minta sabar apa syukur? Kok enggak semangat ibu-ibu? Sampai di sini jelas? Apa?
minta sama Allah. Itu artinya doa. Berarti doa ini buat kita lemah atau buat kita kuat? Kuat, enak ya. Ustadz, Yai, saya baru saja digoda setan kepleset, maksiat aku. Ojo ruwet, alah, lebih amat kamu. Kenapa? Lalu Allah udah bilang, wal ghafur. Allah maha pengampun. Lo duwe dosa ki tinggal ngomong, ya Allah maafkan saya, ya Allah ampuni saya. Biar engkau ampuni saya, ya Allah. Wes aku tak sedekah ya Allah ya, please ampuni ya. Ngono rayun Gusti Allah. Bukan kemudian meratapi dosa, tapi enggak berbuat apa-apa. Gusti, aku elek Gusti. Ya Allah aku jelek. Aku enggak pantas jadi hambamu. Memang kamu punya Tuhan yang lain. Aku enggak pantas menjadi hambamu ya Rabb. Karena aku terlampau jelek. Loh, kurang ajar. Tambah menghina pencipta. Yang nyiptain kamu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Semua indah ciptaannya Allah. Kalau kamu tuh terjerumus dosa, saya terjerumus dosa, kita terjerumus dosa, maksiat. Jangan lebay, jangan baperan. Nangis tapi nangisnya wujudnya lain. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku. Transfer 300 juta, ngono. Masya Allah, setane kapok, ojo mbok godone aku ojo. Jangan yang satu itu, jangan itu, wah repot ini. Dia kalau digoda jadinya begitu, tambah dadi, ojo. Setan yang goda kamu dimarahin sama bosnya. Nang godo dia mikir-mikir, ojo sengkuir. Paham ya? Enak atau enggak enak? Enak. Sakit, orang mumet. Wah kata dokter saya akan mati. Ya dokter ya ora keliru ya bener, wong urip mesti bakal mati. Sing keliru lah awakmu. Kalau dokter ngomong begitu betul atau salah? Ya betul, yang sehat akan mati apalagi yang sakit. Ya orang hidup pasti akan mati. Jadi kalau dikasih tahu sama seorang, penyakitmu akan membuatmu mati. Nyantai saja, aku akan hidup sebelum mati. Selesai. Makasih atas informasinya, saya akan lanjutkan kehidupan. Masya Allah, update status. Siap menyambut kematian. Wah, oh viral tuh langsung. Kok begitu? Iya, lebih baik aku menikmati hidup daripada meratapi kehidupan. Ini quotes tulis. Lebih baik menikmati hidup daripada meratapi kehidupan. Wes, jadikan status itu lumayan. Rodok rame. Kan kalimat-kalimat yang bagus. Itu doa. Doa itu tinggal ngomong gitu loh. Masalahmu apa ngomong? Kok angel heran saya. Wah ada itu yang bisi kepalamu nanti mengatakan, udah model seperti kamu tuh doa guys, ora kabul. Model-model sepuroni pun kan kata ya, tak ngomong kasar didik ya. Itu setan tuh kadang ngomong model-model rupamu ki ndonga ora kabul. Itu setan itu. Jawaban. Emangnya Tuhannya kamu? Aku minta sama Allah kok, kamu bisa ngomong gak kabul tuh, emangnya Tuhannya kamu? Lah Allah yang ngomong kok. Gimana? Orang tuh kalau berbuat maksiat doanya nanti akan terhijab. Terhijab gak terhijab bukan urusanmu. Memang aku berbuat maksiat, tapi hatiku tak bermaksiat kepada Tuhanku. Pinter didik ngono. Wong iblis aja genah-genah diusir. Iblis tuh, saya tuh, ya ilmunya ini ilmunya iblis ya. Pokil tingkat tinggi. Iblis itu. Genah-genah diusir dari rahmatnya Allah. Masuk neraka kamu. Wani njaluk. Gusti, please anzirni. Ojo saiki ya. Jangan sekarang, tunda dulu sampai hari kebangkitan. Ketoknya ngomongnya api banget ya. Tunda dulu sampai hari kebangkitan. Iblis dilaknat masih berani menipu Allah. Wah, gendeng pol ya. Gila banget. Sudah dilaknat, masih berani minta, dalam permintaannya ada usaha menipu Allah. Kenapa? Karena iblis itu tidak mau merasakan mati. Sementara Allah mengatakan, semua yang hidup, yang kullu nafsin dha'iqatul maut, semua ciptaannya Allah pasti akan merasakan mati. Iblis mau keluar dari area itu. Aku tidak mau mati.
Maka iblis berusaha nipu Allah saat diusir. Mau dijebloskan ke neraka, permintaan pertama, anzirni, jangan sekarang ya Allah. Ya, neraka tapi ojo saiki, jangan sekarang. Sampai nanti hari kebangkitan. Saya mau nanya, prosesnya manusia itu kiamat dulu atau bangkit dulu? Kiamat dulu. Nah kalau iblis ditunda sampai hari kebangkitan matinya, berarti ngerasakan kiamat enggak? Enggak ngerasakan kiamat, berarti iblis tidak merasakan mati. Itu usaha iblis untuk menipu Allah. Allah kok mau ditipu, kurang ajar tuh ya. Kurang ajar luar biasa. Makanya kamu yang suka-suka gaya nipu Allah itu ya. Allah enggak lihat, kira bodoh nipol. Allah enggak tahu, Allah enggak tahu. Allah kan maha lihat, Allah maha tahu. Maka Allah menjawab, iya tak penuhin, tak tunda. Tapi bukan sampai hari kebangkitan, sampai waktu yang sudah kutentukan. Gagal usaha iblis. Usaha iblis gagal, tapi iblis berminta walaupun dalam keadaan dilaknat dan dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh kamu kan muslim, mukmin, pol-pol maksiat. Betul. Pol-polnya kita ini kan gak kufur. Maksimalnya kita adalah bermaksiat. Nah maksiat itu kan selesai dengan tobat. Makanya sebelum doa itu bismillah, alhamdulillah, sholawat. Itu kan untuk menghapus dosa dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat. Dosanya insya Allah terhapus. Allahumma. Makanya disuruh sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah dosanya terhapus. Rampung donga Allahumma. Enak. Setan bisi. Kowe nek dongamu pengen kabul ki kudu ahli tahajud sih. Jadi nak urung iso tahajud aja ndonga. Masya Allah. Kalau kamu belum jadi wali jangan berdoa. Itu setan yang ngomong begitu. Kamu tuh berdoa wujud seperti apapun. Mau setan wani ndonga, masa muslim gak wani ndonga. Jelas? Niatnya cuma 30 menit tapi sudah 50 menit. Betul ya? Hampir-hampirlah 45, ya kurang luwih gitu ya. Mohon maaf ini agak larut malam hari ini. Karena banyak setan yang ganggu saya tadi. Makanya saya lagi balas dendam sama setannya. Jangan coba ganggu-ganggu saya lagi. Kamu kalau ganggu saya akan sebarkan kelemahanmu. Tak ajari kabeh engko. Jelas semuanya? Apa? Setan. Emang betul setan ini nyoto ya, setan itu jelas walaupun tidak kelihatan. Ya, intinya di situ, intinya orang itu lemah dikasih kesempatan sama Allah untuk ngomong langsung. Apa enggak enak? Kamu enggak punya toh? Iya, ngomong langsung be aku. Kabeh ki wekku. Kalau misalnya saya ngomong sama orang-orang, semua yang di sini ini milik saya. Kalau butuh ngomong sama saya, enak atau enggak enak? Pasti ngomong apa? Apian ya Habib Novel ya. Masya Allah tuan rumahnya baik banget gitu. Nah ini Allah naruh kita di bumi, di jagat raya, kemudian kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, Allahnya bilang butuh apa-apa, panggil aku. Panggil loh ya. Butuh apa? Celukan aku. Ud'uni astajib lakum. Aku akan jawab panggilanmu. Enak atau enggak enak? Bojomu mbok celuk cek semayam kok. Di kopi. Sik. Lanjutannya enggak usah dibahas. Ya kan? Di please teh. Bentar. Ada enggak yang model begitu? Ada enggak? Nah, itu masih mending loh. Di teh bentar. Itu langsung nyaut. Mending itu. Ada lagi yang di aja ruwet. Nah, ada yang model begitu. Itu na'udzubillah min dzalik. Ada enggak Bu yang model begitu? Bu, yang model begitu ada enggak? Oknum-oknum seperti itu? Ada, bojone yang ganyang kok dik. Wajar kalau dia protes, ruwet men ngono ya. Ora iso nyawang wong turu gitu ya. Baru mau tidur, dek, ya pura-pura gak kerungu. Dek, parani, dek budek ta. Masya Allah. Ruwetnya luar biasa.
Loh Allah enggak, ud'uni astajib lakum. Panggil aku, Allahumma lebih, ada perlu apa? Enak tuh ya. Ya Allah, iya ada apa? Langsung. Lebih abdi, hamba aku, ada apa? Ada apa? Ya Allah, pelunasan tanah itu masih kurang 3,5 M ya Allah. Pembangunan masih berjalan, hutang saya masih banyak, gak ada duit ya Allah. Please ya Rabbi, duit. Enak enggak kalau begitu? Wih enak, hati nyambung sama Allah. Kemudian usahanya dimaksimalkan. Power, saya udah minta sama Allah. Habis ini saya akan cari semaksimal mungkin. Wobah, konconi yang gumun. Kamu tuh udah jual barang ke situ 10 kali ditolak kok bolak-balik runut terus. Enggak jadi masalah. Dia menolakku, Tuhanku tak pernah menolak aku. Neng apa? Aku niru-niru Siti Hajar, sofa marwah gak jelas kok. Untuk zam-zam kok ya. Betul kan ya? Sofa marwah, di sofa enggak dapat, di marwah enggak dapat. Dapatnya di mana? Di Ka'bah. Cedak Ka'bah di kaki anaknya. Makanya kalau kamu itu bisnis konsepnya begitu, pergi pasar, orang laku balik meneh. Orang laku balik meneh. Kenapa? Mintanya sama Allah, bukan di pasar. Nanti Allah munculkannya di mana terserah Allah, tapi ya kudu obah. Jelas? Biasanya yang agak tua paham, yang muda-muda enggak dong. Enggak logis. Enggak logis, enggak masuk akal. Terus genah ralako diparani meleh. Usate goblok wis. Jauh dirungokke. Enggak logis. Wis genah-genah jelas-jelas masuk pasar enggak laku diparani meneh. Wis bodho ustate. Coba tiru ki. Ganti ustaz, masyaallah. Dikasih Al-Quran, dia pilih logika. Ini kan jelas Al-Quran, sofa marwah, sofa marwah. Jelas di sofa enggak ada air, jelas di marwah enggak ada air. Mestinya berhenti atau lanjut? Kalau logikanya cahnom oknum cahnom mau kui, ya mandek. Tapi orang beriman lain. Nah, memang bisanya sofa marwah. Lepas hari mau ngono kuwi kok yusne kuwi mondar mandir ap neng dineh kan begitu ya. Sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Itu kalau tidak dihentikan sama Allah, Siti Hajar akan lari sofa marwah sampai hari kiamat itu. Dan memang betul lari sofa marwah ila yaumil qiyamah. Gak mandek toh? Sofa marwah, sofa marwah. Sampai sekarang ada kan ya? Sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Itu untuk diabadikan semangatnya mencari itu loh ya, semangatnya mencari. Tapi mintanya sama Allah. Hasilnya apa? Di kaki. Air zam-zam. Maka kalau kamu memang pengusaha, usahanya di toko, tokonya ya punyanya cuman itu. Jangan kemudian mendengarkan ucapan orang-orang, percuma. Bok parani tokomu bendino, gak ono sing moro. Nah, kalau punyanya itu ya maksimalkan di situ. Sofa marwah. Nanti Allah ngasihnya di mana? Wallahu a'lam. Jangan kamu anggap dapatnya di sofa. Jangan dianggap dapatnya di marwah. Nyatanya zam-zam di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Kalau udah bisa hatinya begitu enak. Insya Allah enak. Dah. Jadi kita lemah atau enggak lemah? Lemah. Tapi kita punya yang maha kuat. Makanya justru karena kita ini sadar lemah, kita disuruh minta. Karena itu minta, enggak nunggu tidak punya. Kenapa? Karena sejatinya memang kita tidak punya. Jadi kalau orang menunggu tidak punya, itu orang yang benar-benar tertipu. Karena dia merasa saat ini punya. Padahal dia enggak punya apa. Jelas? Ya, sudah jelas semua. Besok ceramah ya. Loh iya, berani besok wedangan gitu. Setan ki pinter mas. Boleh. Maksudnya piye? Awakmu kerep dihapusi to? Podo aku iya. Loh, ini obrolan begini kan asik gitu ya. Podo. Mungkin menungso kerep dihapusi setan. Setan pinternya. Setan ki pinter. Tapi aja gelem dihapusi meneh mas. Piye? Mesti setan lak ngajari kowe ngene. Njaluk ambek Gusti Allah. Njaluk, aja wedi njaluk. Jangan takut minta. Ono usaha masa diajari bayi usaha. Bayi. Masa kita yang gerang masih diajari usaha. Manusia harus berusaha, kira usah mbok bahas, bayi mudeng.
Betul ya? Manusia itu ya harus berusaha, itu enggak usah dibahas ya Allah. Itu bayi saja Pak, paham. Tapi yang jadi masalah itu enggak paham kalau harus minta. Enggak paham kalau punya Tuhan, enggak paham kalau punya Allah, enggak paham kalau usahamu tidak bisa menghasilkan apa tanpa izin Allah. Enggak paham kalau yang bisa hanya Allah. Ini sekarang terjadi di tengah kehidupan. Makanya harus kita sebarkan ini biar semua jadi paham. Semua minta sama Allah. Kalau udah begitu setan gelundung nangis. Menungso kok tiru-tiru ilmuku ya. Aku mbiyen ke dilaknat dijek wani njaluk, saiki menungso do tiru-tiru aku gitu ya. Kok rahasia aku bocor ini. Jelas semua? Udah, karena semua udah jelas, kopi dari tadi belum tersentuh saudara-saudara. Jadi mohon maaf, saya mau seruput kopinya dulu, silakan Anda menikmati yang sudah habis. Alhamdulillah. Ni'mah. Enak kok. Nah, kalau lagi enak kan ya menikmati kopi, itu ngomong sama jenengan gitu. Merusak kenikmatan yang kurasakan. Dan yang agak enggak enak tuh minum kopi terus dilihati, diinteni kapan rampungnya gitu kan ya. Aku enggak ngurus. Kalau kamu mau pulang, pulang saja. Saya lagi pengen minum kopi. Enggak ada peraturan harus sampai selesai pengajian, betul kan ya? Iya. Alhamdulillah ya Allah, enak urip enak kau ngene kok do mumet yo gumun aku. Hidup tuh enak, kopi cuma pak seruput, betul kan ya? Enak. Ya Karim. Alhamdulillah. Kenapa ya begitu susah mengaku melarat, kok susah nih ngopo ya? Mbok enak ngaku melarat aku, selesai tuh ya. Tapi punya yang maha kaya, jaluk oh. Minta itu pasti usahanya luar biasa. Itu namanya sungguh-sungguh minta. Kalau cuman Allahumma suginaku, Allahumma suginaku, Allahumma suginaku, ngelamun itu. Itu bukan minta. Minta itu seperti Siti Hajar, Melayu, Allahumma banyu bung sofa, marwa. Seperti Siti Maryam, Allahumma kurma. Kan begitu ya, walaupun gak obah. Seperti itu. Itu namanya minta. Jadi konsep minta itu bukan cuman duduk kemudian gak ada usaha. Usaha itu gak usah dibahas. Itu adalah sunnatullah fil alam. Itu konsep kehidupan. Sebab musabab. Ya, gak usah dibahas. Moga diunjuk. Puasa. Ngawur, wengi poso ya. Alhamdulillah. Yang sanggumun tuh sak cangkir diseruput kok gak entek-entek gitu ya. Saya tuh capek mau nghabiskan kopi ini. Bener capek ini, kok udah habis. Lah saya heran sama orang itu sekali minum habis tuh enaknya di mana? Entek. Nikmatnya di mana? Mbok izinkan kopi ini itu bermain-main di mulutmu dulu, diizinkan enak. Terus mampir di tenggorokan pelan-pelan kan enak. Setelah itu masuk ke dalam rongga yang gak jelas ini kan ya. Tapi izinkan dinikmati enggak. Apa persis wedhus. Asli. Mirip enggak sama kambing? Mirip. Kita ini manusia bukan kambing. Makanya diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan tente. Masya Allah. Alhamdulillah. Ngirit ya. Sak cangkir gak habis. Alhamdulillah. Makanya Bu kalau punya suami itu ya dinikmati. Disawang-sawang. Disayang-sayang. Ya, gak dipenderiin. Kenapa menteri? Aku lagi memandangmu. Wah. Mandang mendelik medeni. Masya Allah.
Alhamdulillah. Tontonan bahagia ki muda, cah cilik-cilik gitu, Masya Allah. Iso ngakak, iso melayu, pencolotan, gak ngurus dunia model kayak ngopo. Wah. Betul enggak? Lah awakmu kok dadak ngurus dunia ki sapa gitu ya. Wong dunia diurus sampai gawe urip kok awakmu melu ngurus kan ya budone luar biasa, pinter bayi gitu, Masya Allah. Dulu tuh kita pernah pinter ya, kenapa sekarang jadi bodoh ya? Ya kan dulu kita pernah jadi bayi. Model oe oe hidup bahagia, cemepak kabeh, susu ono. Oe oe. Itu apa namanya? Bubur bayi datang. Ngompol oe oe. Please mom. Tolong bersihkan. Oe oe. Model oe oe. Sekarang ini bisa sekian bahasa, kok mumet gumun loh. Pandai berbicara, tapi enggak pandai berbicara dengan Tuhannya. Itulah kelemahan kita saat ini. Jazakumullah khairan. Nah sekarang saya mau woro-woro dulu ya. Enggak enak sih woro-woro. Jangan niatkan saya, merem-merem kabeh itu. Canda-canda. Sahabatku dimanapun antum berada, pelunasan tanah Majlis Ar-Raudhah masih menyisakan hutang kurang lebih 3,5 miliar yang diansur tinggal 9 bulan lagi. Ya 9 bulan lagi. Dan pembangunannya terus berjalan. Ya pembangunannya terus berjalan. Bagi antum yang mau ikut andil untuk pembangunan aula Majlis Ar-Raudhah serta pelunasan tanahnya dan juga semua kegiatan kami di Majlis Ar-Raudhah apapun itu, maka bisa mendukung dengan satu, mendoakan kami dalam doa-doamu. Yang kedua, mendoakan plus transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Gak usah nanya berapa rupiah, yang penting bisa ditransfer. Mau 10 ribu, mau 20 ribu, kalau bisa serupiah ditransfer ya serupiah ditransfer. 1 rupiah itu nilainya sangat besar untuk dirimu. Nanti di dunia ini akan kamu rasakan sebelum di akhirat nanti. Jazakumullah khairan untuk semua yang sudah membantu dalam bentuk apapun. Semoga Allah menggantinya dengan balasan yang berlipat dunia hingga jannah. Amin. Allahumma amin. Woro-woro selesai. Yang kedua, saya barusan kehilangan satu sahabat lagi. Beliau adalah Pak Syamsul Hadi, ya, bin Syamlan Sulaiman, yang setiap Jumat hadir di tengah-tengah kita. Tiap Jumat. Seorang dosen di Jogja sana yang Masya Allah gak pernah meninggalkan majelis ini. Selalu hadir. Hanya Jumat yang lalu beliau izin karena kurang sehat. Nah, masuk rumah sakit, kemudian hari Rebu Maghrib berangkat mendahului kita semua. Ya, meninggal dunia dalam keadaan istrinya ridho, anak-anaknya ridho, dan beliau ketika hari Kamis itu mau dimakamkan, ya Jogja terus mendung ya, kemudian hujan lebat, Masya Allah, pernah ngomong ke saya gini, Habib itu tanahnya kan nggak nyampe 5M, nggak nyampe 5M. Habib kan punya buku tuh, buku yang baru dibuat, Solusi itu. Jual saja satu buku 10 juta harganya. Satu buku 10 juta. Cari 500 orang yang mau beli satu buku 10 juta. Maka itu kelar 10 juta kali 500 sama dengan 5 miliar. Sehingga cukup untuk melunasi dan sudah bisa buat bangun. Saya mulai dari diri saya, Habib, ini saya beli satu buku Habib seharga 10 juta. Nah saya enggak wani toh ngejak-ngejak uang ngono ya. Enggak wani. Nah ini Pak Syamsul Hadi ini ngasih ide seperti itu ya. Ngasih ide seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang ide beliau ini, orang yang menonton tayang ini ada yang kemudian tergerak untuk mencontohnya. Kalau Pak Syamsul berani beli satu buku 10 juta, mudah-mudahan ada orang yang berani beli satu buku 100 juta. Satu buku 200 juta, satu buku 500 juta, satu buku 1 miliar. Yang ngeri itu punya duit tapi 100 ribu masih ditawar. Ya duitnya banyak, 100 ribu masih ditawar. Ini mengerikan luar biasa. Mudah-mudahan kita enggak termasuk yang itu. Jazakumullah khairan untuk semuanya. Saya minta satu Fatihah untuk Pak Syamsul Hadi, meskipun selalu kami bacakan doa. Siapapun yang hadir di majelis ini itu enggak usah khawatir.
jenengan kalau sedo, walaupun saya nggak kenal jenengan namanya satu persatu, tapi jangan dulu ya, jangan. Panjang umur semua insya Allah, saya walafiah. Di majlis ini itu kan selalu ada kalimat doa begini. Waliman kana fis sabiq hadiran ma'ana. Orang-orang yang dulu pernah hadir bersama kami di majlis ini. Itu masuk kalimat itu ya. Kemudian ada kalimat lagi, wal mutasaddiqina alaih. Dan orang-orang yang pernah mendermakan hartanya untuk majlis ini. Wal qa'imina bihuquqih. Dan orang-orang yang berjuang untuk majlis ini. Mengurus majlis ini dengan tenaganya, dengan pikirannya. Itu kalau habis sholat masuk dalam rangkaian doa. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihum dan seterusnya dan seterusnya. Allahumma yu'li darajatin fil jannah, tinggikan derajatnya di surga kalau udah meninggal dunia. Kalau hidup ya didoakan sehat walafiat dan semua rangkaian doa masuk. Gak usah khawatir. Tapi Pak Syamsul ini saya kenal gitu. Kalau sama jenengan kan ya jujur mawon, suruh ngapalkan segini mumet aku. Suruh ngapalkan satu persatu. Tapi jangan khawatir, kita tuh nanti kalau di alam barzah ada sistem ilahi yang membuat kita saling mengenal. Enggak usah ruwet, kira-kira Habib kok kenal aku apa enggak ya? Dalilnya ada, tapi jangan diterangkan sekarang. Oh jangan, nanti sampai subuh pengajiannya. Nanti kita akan saling mengenal, di akhirat akan saling mengenal, ada sistemnya. Cuman kalau saya sekarang kenal karena sering duduk, tahu namanya, ya saya punya kewajiban lebih. Ya kewajiban lebih. Karena terlibat langsung secara emosional. Makanya saya minta dibacakan satu Al-Fatihah untuk akhina Syamsul Hadi bin Syamlan Sulaiman. Semoga Allah letakkan ruh beliau di alam barzah sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, dimaafkan semua kesalahannya, dijadikan keluarga yang ditinggalkannya keluarga yang soleh solihah, anak-anak yang bisa melanjutkan perjuangannya dan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua diberi Allah panjang umur fi taatillah, sehat wal afiah, rezeki berlimpah datang dari segala arah, enggak pakai susah payah, enggak menimbulkan masalah dunia hingga jannah, diberi sehat wal afiah dan kelak kita meninggal dengan husnil khatimah. Ala hadiniyah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Selanjutnya pengumuman bagi teman-teman yang ingin ikut kajian Kamis pagi, setiap Kamis pagi jam 6:30 sampai jam 8 di Majlis Ar-Raudhah di aula yang belum jadi itu sudah kita pakai untuk kegiatan Maulid Burdah dan Simtuduror secara bergantian. Kalau mau hadir silahkan hadir, cuman nggak pakai roti, ya dapatnya kopi sama nasi goreng. Enak enggak itu? Jadi numpang sarapan ya. Oh. Air mineral, kopi, nasi goreng, gratis. Enak atau enggak enak? Enak, jadi datangnya yang akhir saja, kan selesai jam 8 tuh ya. Datang cuma ngambil sarapan, langsung lanjutkan pekerjaan luar biasa. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa yang sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ما رأينا في العراقين وشام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاجعل مجتمعنا غاية
عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Silahkan nasinya formasi 1-4. InsyaAllah barokah ya. Buat teman-teman yang tadi dari Gresik atau dari tempat-tempat yang lain.